Saya sudah 11 tahun menikah tapi belum dikaruni keturunan. Menurut medis asa saya tinggi, algi saya terhadap sperma. Apakah ada obatnya? Kalau saran saya coba sholat, taubat. Ibu ini ya, minta bapaknya juga minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Lalu badannya diruqyah pakai daun bidara. Suami juga, istri juga. Boleh nggak? Boleh, itu disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi daun bidara nanti diambil 7 helai, ditumbuk, kemudian ditaruh dalam air, nanti dibacakan ayat-ayat ruqyahnya. Baca banyak kok penjelasan tentang itu. Nanti dimandiin, ya. Atau mungkin ayat-ayat atau air zam-zam juga boleh nanti, terus dimandikan ke badan kita dan minta sama Allah agar diberikan atau disehatkan dari segala macam penyakit, termasuk air zam-zam. Program hamil dan mengkonsumsi biji-bijian yang ada di IG dokter. Saya didiagnosa dokter kandungan bahwa sel telur saya kecil. Setelah selain biji-bijian ada tambahan lain selain biji-bijian? Ada. Semua produknya lebah itu bagus. Semua produknya lebah. Ya, apa itu? Ya, madu, bipolen, royal jelly, propolisnya, makannya terus setiap hari. Ya. Sama apa tuh namanya? Rimpang yang paling bagus apa? Untuk memperbaiki perut kita sama ginjal kita. Saya sarankan 2 sebenarnya. Pertama, kalau Anda mau bikin infus juga nggak apa-apa tuh. Ada cemplungin kayu manis, jahe sama kunyit. Minum tiap hari itu. Nanti spermanya jadi lincah. Gitu. Dan kalau Anda minum gitu, sebenarnya apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemudian nanti insya Allah sebenarnya tubuh akan nge-recover sendiri gitu. Ya, tubuh kita tuh bisa nge-recover sendiri kalau bahan bakarnya atau bahan bakunya cukup. Itu kata kuncinya. Bahan baku dapat dari mana? Dari protein, dari vitamin, dari asam amino. Seperti itu, ya. Saya sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil. Sama ada riwayat operasi kista ovarium. Padahal dari haid selalu lancar. Sarannya apa? Saya nggak tahu ibu ini makan apa ya. Tapi besar kemungkinan, sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini tuh gara-gara, setahu saya sih, over estrogen. Over estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam potong. Ayam potong tuh sekarang nggak disuntik, sudah pakai pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah ternak ayam jadi tahu, 35 harian. Tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gituan tuh 25 hari bisa panen. Tapi ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Mana pernah tahu segitiga sistem? Yang dulu kita SD SMP, yang paling tinggi siapa? Manusia. Pemangsa tertinggi. Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen masuk produsen 1, produsen 2, produsen 3, produsen 4 gitulah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya yang paling banyak racunnya siapa? Manusia. Tapi maha besarnya Allah, kita nggak langsung mati. Jadi jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, nggak langsung mati. Aman kok. Tapi ada tapinya. Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan. Jadi kalau saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan. Bencana, dikirim lagi. Bencana. Kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan bahkan makanan kayak begitu gitu loh. Dan sedihnya kita jadi makanan harian zaman sekarang. Ya. Jadi itu ya, ibu yang nanya ini. Dan ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau nggak salah itu pakai rumput laut, pakai kolang kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau nggak ada kayu manis bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Ya, sama satu lagi apa? Sama satu lagi seledri. Itu adalah elemen pertama disiplin diri kita. Kalau bisa ngontrol lapar, ngontrol makan, ngontrol minum, Anda bahkan bisa mengontrol ejakulasi Anda saat diranjang bersama istri. Serius. Karena dia mainnya di sini. Kenapa? Maaf, laki-laki itu gampang, kan sensasi perasaan kan, hawa nafsu pengen keluar. Kalau maaf dalam hubungan biologis ya. Jadi dia bisa tahan. Ya, maka dalam Islam itu ketahuan. Jadi kalau suami istri itu dia punya anak itu ketahuan siapa yang maaf keluar duluan. Karena ada hadis.
Ada yang bertanya Rasul, ya Rasul bagaimana cara saya untuk mendapatkan anak laki-laki? Kata Rasulullah, sang suami yang keluar duluan. Kalau dapat anak perempuan, istri keluar duluan. Jadi kalau Anda ketemu yang ada keluarga anak laki-laki semua, nah gitulah. Begitu hadisnya.